Situasi di Onigashima semakin rumit dengan kemunculan CP0, yang ternyata memiliki agenda besar terhadap masa depan Wano. Bahkan, pihak pemerintah dunia sendiri kembali menambah kekuatan untuk dikirim ke Wano, dengan mengirimkan beberapa kapal perang dan juga agen CP0 lainnya. Apa yang kemudian akan terjadi di Wano dan Onigashima? Lalu akankah Luffy akan menghadapi pemerintah dunia, setelah memenangkan perang Wano? Meskipun kita mengetahui bahwa Luffy sudah melakukan awakening terhadap buah iblisnya, sekuat apapun Luffy tentu saja dia butuh istirahat setelah mengalahkan Kaido nantinya. Apalagi jika Gorose ternyata mengirim ketiga admiral langsung menuju Wano, tentu saja akan membuat situasi semakin rumit. Pada awalnya, para anggota CP0 memang hanya memantau dan mengawasi pertempuran. Sampai kemudian di chapter 1028 kemarin, kita mendapatkan fakta terbaru, di mana diperlihatkan bagaimana Rob Lucci berkomunikasi dengan agen CP0 yang ada di Onigashima. Dia mengatakan bahwa pihak pemerintah dunia sudah mengirimkan beberapa kapal perang menuju Wano. Rob Lucci mengatakan bahwa mereka memiliki dua misi besar. Pertama adalah pihak pemerintah dunia akan mengambil alih Wano, jika kemudian Kaido kalah dari Luffy. Kemudian yang kedua adalah, mereka akan kembali berusaha untuk menangkap Nico Robin, sosok yang dianggap menjadi kunci penting untuk membaca Poneglyph. Melihat situasi ini, tentunya sebagian fans penasaran tentang apa yang akan terjadi kepada Luffy dan Wano selanjutnya. Apalagi, para Gorosei sepertinya tidak ragu untuk mengorbankan semua yang mereka punya. Terdapat sebuah teori menarik di mana disebutkan bahwa ada kemungkinan pasukan revolusi akan muncul di Wano, dan membantu aliansi Luffy. Dalam arc Dressrosa, pasukan revolusi diperlihatkan sedang menginvestigasi senjata-senjata yang dijual oleh Doflamingo. Secara spesifik mereka mengatakan, bahwa mereka ingin mencari dan menemukan sumber dari senjata tersebut. Dan investigasi yang mereka lakukan pun kemudian membawa mereka menuju Wano, sumber atau pusat dari semua senjata-senjata yang dijual Doflamingo. Setelah mengetahui fakta ini, mereka kemungkinan akan pergi ke Wano untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Tetapi, mereka mungkin akan bertarung menghadapi pasukan dari pemerintah dunia, demi membantu aliansi Luffy. Sehingga ini mungkin akan memberikan Luffy waktu jeda, sebelum kemudian akan melanjutkan peperangan dengan pasukan yang dikirim pemerintah dunia nantinya. Dalam momen tersebut, bisa jadi kita akhirnya melihat bagaimana Monkey D. Dragon beraksi. Mungkin Dragon akan diperlihatkan bertarung menghadapi Kizaru atau Green Bull. Dan momen ini juga bisa menjadi momen paralel dari apa yang terjadi di Sabaody, ketika Kizaru mencoba untuk membunuh Zoro, Rayleigh muncul untuk menyelamatkannya. Kali ini pun sama, ketika salah satu admiral atau anggota CP0 berusaha menyerang atau menangkap Luffy, yang sedang berada dalam kondisi lelahnya, maka Dragon akan muncul dan menyelamatkannya. Di sisi lain, hal ini juga ada kaitannya dengan ideologi yang selama ini dipegang oleh para pasukan revolusi, di mana mereka berusaha untuk membebaskan wilayah atau pulau dari kendali pemerintah dunia. Dengan rencana pemerintah dunia untuk mengambil alih kekuasaan Wano, pihak pasukan revolusi bisa mencegah hal tersebut terjadi. Jika kemudian hal ini benar-benar terjadi, maka Oda Sensei akan kembali membuktikan apa yang sebelumnya diucapkan terkait pertempuran di Onigashima, yang disebutkan akan lebih besar skalanya dibandingkan Marineford. Kita juga mungkin akan melihat kolaborasi antara ayah dan anak, yang selama ini terpisah. Apalagi sejauh ini banyak spekulasi dari para fans, yang menyebutkan bahwa Dragon juga adalah salah satu pengguna buah iblis dewa, yaitu Dewa Hujan. Mungkin setelah semuanya selesai, Luffy dan Dragon bisa saling berbincang sejenak, sebelum kemudian Luffy melanjutkan petualangannya. Nah, demikian pembahasan kita mengenai sosok Dragon yang akan menuju Wano. Jika kamu punya pendapat lain mengenai hal ini, silahkan tulis di kolom komentar.